Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Lestari, NPM 103-22001 dari kelas C4 Manajemen. Di video ini saya akan menerangkan tentang sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu sifat-sifat yang dimiliki Rasul, sifat-sifat mustahil Rasul, dan implementasi dari sifat Rasul. Yang pertama ada sifat-sifat Rasul. Rasul adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Maka tentu Rasul memiliki sifat-sifat yang unggul. Ini untuk mendukung keberhasilan penyampaian risalah, penunaian amanah, dan memimpin umat. Ini menjadi daya tarik bagi Rasul sehingga manusia mau berhimpun di sekitarnya, bergerak bersamanya, dan dapat menggantikannya. Di antaranya sifat Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada manusia sempurna atau basyariyah. Rasul yang diutus untuk manusia adalah manusia juga, bukan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, "Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya." Beberapa sisi manusiawinya Rasul, yaitu yang pertama, terhadap sahabatnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi minum kepada para sahabatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, hendaknya engkau meminum terlebih dahulu." Rasul menjawab, "Pemberi minum suatu kaum, ia paling terakhir meminumnya." Yang kedua, terhadap istrinya. Rasul memperlakukannya istrinya dengan perlakuan sisi manusiawinya yang difitrahkan Allah, tidak memaksakan diri dan membuat-buat. Ketika Aisyah minum air gelas, maka Rasulullah meminum gelas tadi persis di bagian yang sama Aisyah minum. Yang ketiga, terhadap putra-putrinya. Ketika Rasulullah sedang sholat, Hasan bin Ali masuk mendekatinya. Ketika beliau sujud, Hasan naik di pundak Rasulullah, dan Rasulullah melamakan sujudnya sehingga Hasan turun. Ketika Rasulullah selesai sholat, temannya pun bertanya, "Apa yang menjadikan engkau lama dalam sujud?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya putraku telah naik di pundakku, maka aku tidak ingin mengusiknya dengan segera berdiri dari sujud." Yang kedua, ada terpelihara dari kesalahan dan dosa atau ismah. Manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu mungkin melakukan kehilapan dan kesalahan. Akan tetapi bagi para rasul yang diberi amanah untuk menyampaikan dakwah, mesti terpelihara dari kesalahan karena yang disampaikan adalah suatu yang berasal dari Allah. Allah perlu memelihara aturan dan firman-Nya dari kesalahan. Dengan sifat Rasul demikian, yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dikeluarkan Nabi adalah benar dan kita perlu meyakininya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Yang ketiga, ada sidik atau benar. Rasul dan Muhammad mempunyai sifat sidik yang membawa kebenaran. Orang yang membawa kebenaran tentunya ia sendiri bersifat sidik, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima. Oleh karena itu, dengan sifat ini ramai masyarakat jahiliyah menerima Islam. Sifat sidik berarti mengikuti Islam sebagai sumber kebenaran. Tidak mengikuti Islam berarti mengikuti hawa nafsunya, sehingga menjauhkan diri dari kebenaran. Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 33 yang artinya,
dan orang yang membawa kebenaran atau Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Keempat, ada sifat fatonah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Orang yang tidak cerdas tidak akan dapat memahami ajaran apabila menerapkan ajaran dalam kehidupan atau memimpin umatnya. Untuk itu, kecerdasan yang menjadikan kaumnya lega dan ridho untuk menerima keputusan yang sangat penting dalam mengakhiri perselisihan di antara mereka, yaitu tentang peletakan Hajar Aswad. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 83 yang artinya, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Yang kelima, ada dapat dipercaya atau amanah. Sebelum masa kenabian, Muhammad telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya. Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin atau yang menjaga amanah. Kepada umatnya, Muhammad SAW mengatakan, tunaikanlah amanat dan janganlah kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Yang keenam, ada menyampaikan atau tablik. Tablik berarti menyampaikan wahyu dari Allah, baik itu perintah maupun larangan. Penjelasan sifat wajib bagi Rasul tablik disebut di dalam Al-Quran surat Al-Maidah yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu, dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Selanjutnya ada sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama ada kizib atau dusta. Lawan dari sidik atau jujur adalah kizib. Arti kizib adalah dusta atau bohong. Seorang Rasul harus menyampaikan kebenaran dan tentunya berlaku yang benar, tidak boleh berbohong. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat An-Najm yang artinya, kawanmu atau Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu atau Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua ada khianah atau hianat. Amanah adalah sifat wajib Rasul yang berarti dapat dipercaya, sedangkan lawannya adalah hianat. Hianat adalah sifat yang mustahil dimiliki oleh Rasul yang berarti ingkar janji. Rasul tentunya tidak mungkin berkhianat pada perintah Allah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 106 yang artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yang ketiga ada kitmat atau menyembunyikan. Arti kitmat atau al-kitmat adalah menyembunyikan rahasia. Sebagai orang yang menyampaikan ajaran yang baik, seorang Rasul tak mungkin menyembunyikan kebenaran. Bahkan Rasul juga benar-benar dilindungi oleh Allah SWT dari sifat tersebut. Hal ini pun dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Yang keempat ada balada. Balada berarti mustahil kalau Rasul itu bodoh. Rasulullah memang merupakan seorang yang ummi atau tidak dapat membaca dan menulis.
namun beliau diberi anugerah kecerdasan yang luar biasa dari Allah. Yang terakhir dari pembahasan ini yaitu implementasi sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang pedagang untuk memperoleh keuntungan yang banyak harus tetap mempunyai sifat jujur, karena jika pedagang tersebut tidak jujur, ia sama saja membohongi pelanggan-pelanggannya dan ia akan berdosa karena itu. Yang kedua, ketika kita berjanji kepada teman, orang tua, saudara, bahkan kepada musuh sekalipun, kita harus tetap menepati janji itu dan tidak boleh mengingkarinya, karena jika kita mengingkari janji tersebut, kita sama saja tidak dapat dipercaya oleh orang lain. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.